Shalom, kembali kita bertemu dalam Renungan Harian Teraya, edisi Sabtu 28 Agustus 2021. Mari kita mempersiapkan bacaan kita hari ini, Yakobus pasalnya yang pertama, dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan, bahwa kami masih boleh dipertemukan saat ini. Ya Tuhan, kami siap untuk sama-sama membaca, membuka dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh memaknainya dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkatan yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Dalam renungan kita saat ini diberi tema, dicobai keinginan sendiri. Dicobai keinginan sendiri. Seorang ibu mengeluh karena kelakuan putranya. Putranya sudah memasuki usia remaja. Nakalnya minta ampun, kata si ibu. Ia jarang di rumah dan sekolah berantakan sehingga sudah berapa kali harus pindah sekolah. Jika dinasihati justru dijawab dengan nada kasar karena merasa ia baik-baik saja. Pokoknya menurut dia tidak ada yang salah pada dirinya. Ini adalah pola umum pada remaja yang sedang dilanda kenakalan. Secara sederhana, kita dapat menemukan dalam diri remaja seperti itu, contoh orang yang dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Surat Yakobus mengatakannya sebagai orang yang diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Dan itulah wujud pencobaan. Padahal keinginan yang tidak terkendali dapat melahirkan dosa, dan apabila sudah matang melahirkan maut. Memang keinginan terdapat dalam diri semua manusia. Atau kalimat lainnya bahwa semua manusia memiliki keinginan. Karena keinginan adalah anugerah pemberian Allah. Tetapi apabila tidak dapat dikendalikan, keinginan justru dapat menjerumuskan seseorang ke dalam pencobaan. Bukan hanya anak remaja, seperti kisah di awal yang bisa dikuasai keinginannya, tetapi bisa jadi orang dewasa. Bukankah jikalau kita amati kondisi masa sekarang ini, begitu banyak kasus yang terjadi karena terseret oleh keinginan, mulai dari kasus korupsi, perkosaan anak di bawah umur atau anak kandung sendiri, sampai kepada kasus bunuh diri. Tidak berlebihan jika disebabkan oleh keinginan diri sendiri yang tidak terkendali. Karena itu, waspadalah dan kendalikanlah keinginan kita sebelum kita yang dikendalikannya. Amin.
Mari kita berdoa. Dengan penuh ketulusan hati ya Tuhan, kami datang kepadamu. Sungguh kami melalui banyak pencobaan, dan sungguh kami menghadapi berbagai bentuk pencobaan. Tetapi itu semua ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kehidupan kami senantiasa ada di dalam naungan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami datang bermohon dan berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin.